Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya berharap semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Sore ini kita akan kembali memulai persekutuan doa kita setelah sekian lama tidak ada. Dan kita juga tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Tapi mari bersama-sama kita menyikapi dengan positif dan mengambil makna di balik setiap peristiwa yang ada. Yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik bagi seluruh kehidupan kita. Mari bersama-sama mengawali persekutuan doa kita sore ini dengan kita memuji Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Dalam keadaan apapun, Yesus tidak pernah meninggalkan kita.
Itu adalah janjinya, dan sampai hari ini janji itu masih berlaku dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sore ini kami bersama-sama datang kepada Engkau. Terima kasih untuk kesempatan kembali kami bisa mengambil waktu untuk berdoa bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir memimpin kami, dan biarlah Tuhan juga menolong kami dalam perenungan firman Tuhan sore ini. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita mau bersama-sama pada sore hari ini mau merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 dan 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-42. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Yakobus 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lutut. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa," kata Elia. "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kali berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang penulis buku bernama J.G. Ryle menuliskan, doa merupakan tindakan yang paling sederhana. Doa hanyalah berbicara kepada Tuhan, tidak memerlukan pembelajaran, hikmat, atau buku pengetahuan untuk memulainya. Doa tidak membutuhkan apa-apa selain hati dan kehendak. Bayi yang paling lemah dapat menangis jika ia merasa lapar. Pengemis yang paling miskin dapat menadahkan tangannya dan tidak perlu berkata-kata. Orang yang paling diabaikan akan menemukan sesuatu untuk dikatakan kepada Allah jika pikirannya masih sehat. Seorang penulis lain bernama Charles Spurgeon, dia juga mengungkapkan, doa merupakan senjata perang orang percaya. Ketika peperangan menjadi terlalu berat bagi kita, kita memanggil sekutu kita yang hebat, yang bersiap untuk menyergap sampai iman memberi tanda dengan berseru, "Bangkitlah, oh Tuhan." Sore ini kita akan belajar bersama-sama tentang doa. Selama ini kita tentu berdoa. Bahkan selama menjadi orang Kristen, sudah tidak terhitung berapa banyak kita berdoa. Kalau mengacu pada pendapat J.K. Ryle dan Charles, maka sudah banyak doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Karena bagi kita doa itu adalah tindakan sederhana yang sewaktu-waktu bisa kita lakukan tanpa harus ada ritual-ritual khusus. Kapanpun kita bisa berbicara kepada Tuhan tentang setiap pergumulan-pergumulan kita. Belajar dari seorang tokoh dalam perjanjian lama yang bernama Elia. Di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 17-18, di sana diungkapkan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Apa yang membuat orang biasa seperti Elia ini, yang tidak terkenal, menjadi senjata yang ampuh di tangan Tuhan? Ternyata Elia adalah seorang yang sangat bergairah di dalam berdoa. Dia memperkatakan firman Allah ke dalam realita dan kenyataan hidupnya yang dialami. Dia berdoa dengan iman. Elia memberi dampak kepada sebuah bangsa melalui doanya. Apa yang dilakukan Elia, seorang yang disebutkan
manusia biasa seperti kita ini. Ternyata Elia sungguh-sungguh berdoa. Yakobus memberitahu kita, Elia manusia biasa seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Bapak Ibu, Elia telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan doa yang dipanjatkan dengan segala kerendahan hati yang dilakukan oleh Elia ini rupanya membuahkan hasil yang luar biasa. Di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42 menunjukkan bahwa Elia membungkukkan ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ini adalah lambang ketundukan. Tidak mudah melakukan membungkukkan diri sampai ke tanah kalau ia masih punya rasa tidak butuh Tuhan. Dan setelah itu Elia menyuruh bujangnya untuk melihat ke arah laut, tetapi tidak didapatinya sesuatu apapun. Dan itu dilakukan sampai 7 kali. Kali yang ke-7 baru kelihatan ada awan sebesar telapak tangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Elia tidak punya sikap yang gigih, maka dia tidak akan meminta bujangnya untuk melihat tanda-tanda di langit sampai 7 kali. Dan atas perkenanan Tuhan maka hujan turun. Elia tidak memiliki sikap yang loyo dalam kehidupan doanya, tetapi dia berdoa dengan berkobar-kobar. Hatinya tergerak oleh kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia merasakan desakan atas hal-hal yang dia doakan. Dan kiranya ini juga menjadi kerinduan kita bersama, seperti Elia kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh dan juga dengan gigih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini kita terus diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 yang berdampak bagi banyak orang. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang juga membutuhkan kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Kebutuhan hidup mereka tidak tercukupi. Uang habis untuk pengobatan dan masih banyak yang lainnya. Dalam situasi seperti ini, mari berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan gigih. Dengan segala kerendahan hati, kita memohon Tuhan akan menolong kita. Semua bisa terlewati dengan baik. Dan dalam situasi ini kita juga tetap percaya kepada pertolongannya yang sempurna. Belajar dari Elia. Dia berdoa dengan rendah hati dan dia juga berdoa dengan gigih. Mempercayai bahwa Tuhan menolong tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya di dalam kita melakukan setiap doa-doa kita. Pada sore hari ini mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kiranya menolong kami, mendasari hidup kami bahwa kami ingin berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan gigih sebagaimana yang Elia lakukan. Doa syafaat yang sebentar kami mau naikkan, kiranya ini menjadikan bagian di mana kami ingin peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Dan kami percaya Tuhan mendengar dan siap menolong. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan kepada Tuhan pada sore hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk jemaat yang sedang sakit ataupun dalam proses kesembuhan. Kita terus berdoa untuk Bapak Chandra Surya, kita berdoa untuk Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Yuli, adik daripada Ibu Toto, Bapak Ardianto, Ibu Isa, Bapak Edi Suhartono, Jemaat POSPI Donomulyo, dan Bapak Adi Gunawan. Kita juga berdoa untuk pergumulan jemaat kita, jemaat yang sedang bergumul untuk kehidupan sehari-hari, untuk pekerjaan, untuk biaya anak sekolah, dan juga untuk kebutuhan hidup yang diperlukan setiap harinya. Kita juga berdoa untuk majelis hamba Tuhan, berdoa supaya terus diberikan kesatuan hati dan semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi banyak orang. Berdoa untuk keluarganya, pekerjaannya, dan setiap pergumulan-pergumulannya. Kiranya Tuhan yang menolong. Berikutnya juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk para medis yang sedang berjuang untuk menangani COVID-19 dan kebutuhan alat pelindung diri yang diperlukan. Kita juga berdoa untuk para penderita dan daerah-daerah yang sedang terpapar. Kita juga berdoa untuk masyarakat supaya tertib mengikuti himbauan pemerintah sebagai cara untuk memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Dan kita juga berdoa untuk setiap pergumulan kita masing-masing.
berdoa apapun yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan. Biarlah sore hari ini menjadi kesempatan kita untuk kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang saya sudah sampaikan tadi. Saya akan memimpin bagi kita semuanya. Bapak, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Bapak Chandra Surya, Bapak Adi Gunawan, Ibu Suprapti, proses kesembuhan Bapak Heri Cahyanto. Kami juga terus berdoa untuk Bapak Ardianto, Bapak Edi Suhartono, Jemaat Pos PI Donomulyo. Proses kesembuhan adik daripada Ibu Toto, yaitu Ibu Yuli. Kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Isa. Tuhan tolong supaya mereka semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Tuhan juga menolong mereka supaya mereka juga akan terus diberikan sukacita. Terapi, makanan, minuman menjadi sarana di mana Tuhan memulihkan. Kami berdoa untuk keluarga, kiranya juga menolong mereka, memberikan kesabaran di dalam menemani dan menjaga jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami juga berdoa pada sore hari ini untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mungkin ada yang tidak mempunyai pekerjaan sekarang ini, bergumul untuk biaya anak sekolah, bergumul untuk kebutuhan yang dibutuhkan setiap harinya. Tuhan tolonglah supaya Engkau mencukupkan dan Engkau menyediakan. Kami percaya bahwa Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi mereka. Sore ini kami juga berdoa bersama-sama untuk hamba Tuhan dan majelis. Kiranya Tuhan Kau terus tolong hamba-hamba-Mu dalam melayani, diberikan kesatuan hati. Segala sesuatu yang dilakukan memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat, memberkati untuk setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan majelis-Mu, memberkati juga keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga yang memimpin. Kiranya Tuhan juga terus menolong dalam masa-masa yang sulit ini, terus diberikan kesatuan hati, boleh merencanakan sesuatu yang baik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong supaya di tengah-tengah situasi pandemi ini, biarlah negeri kami juga terus dipimpin oleh Tuhan. Memberkati para medis yang sedang berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang terjangkit virus corona ini. Tuhan menolong mereka, menjaga, melindungi mereka. Berdoa juga untuk kebutuhan alat pelindung diri. Kiranya Tuhan juga Engkau yang menyediakan dan Engkau juga mencukupkan. Berdoa untuk pasien, kiranya Tuhan juga memimpin, supaya juga diberikan kesembuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Pada akhirnya kami juga berdoa untuk para pemimpin negara kami. Akan terus diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kesabaran, diberikan kerendahan hati, sehingga dalam masa-masa pandemi ini mereka juga akan terus dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Keputusan-keputusan yang diambil biarlah sesuai dengan hikmat Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu sore hari ini Tuhan. Kami percaya dimanapun mereka berada, mereka tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kami juga memohon dalam setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan Kau yang akan terus menolong kami, supaya apapun yang menjadi pergumulan hidup kami percaya bahwa Tuhan Kau yang akan membukakan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami percayakan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri persekutuan doa kita sore hari ini dengan kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kristus datang yang kedua kali. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.